Halo bro, kita lanjut Sutra-Sutra Dhammapada. Banyak yang bertanya, apakah Yesus Kristus akan segera kembali ke bumi, seperti yang telah dijanjikannya? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu terus ada di benak orang-orang, dan tidak hanya di benak orang-orang biasa. Apa yang disebut kaum intelektual religius, teologis, filosofis, juga terus terlibat dalam absurditas seperti itu. Kristus bukanlah suatu pribadi, melainkan adalah sebuah pengalaman. Yesus telah mengalaminya, dirimu pun bisa mengalaminya. Kristus identik dengan Buddha. Apa yang kita sebut di timur sebagai Buddha, yang telah terbangun, di barat disebut Kristus, yang dimahkotai. Yesus Kristus tidak bisa kembali, tetapi dirimu bisa menjadi Kristus kapan saja. Kristus telah tersembunyi di dalam dirimu sebagai benih, dirimu adalah Bodhisattva, Buddha pada hakikatnya, dalam benih. Hanya dengan sedikit usaha, sedikit pemahaman, dan dirimu bisa berkembang, dan keharumanmu bisa terpancar. Yesus berkembang, Buddha berkembang, dirimu pun bisa. Mengapa menunggu kedatangan Yesus Kristus? Itu berarti menghindari pencarian mendasar. Mengapa tidak menjadi Kristus? Apa gunanya menunggu orang lain datang dan membebaskanmu, dan bagaimana orang lain bisa membebaskanmu? Pembebasan yang akan datang dari orang lain tidak akan menjadi pembebasan yang bermakna. Kebebasan harus diperoleh, kebebasan tidak bisa diberikan, jika diberikan, kebebasan bisa diambil. Jika diberikan, kebebasan itu bukan milikmu, kebebasan itu bukan pertumbuhanmu. Dan apapun yang diberikan kepadamu, hanyalah akumulasi di luar. Kebebasan itu tidak akan pernah menjadi bagian dari interioritasmu. Karena itu Buddha berkata, ketahuilah ini. Carilah kebijaksanaan dan kemurnian. Segera bersihkan jalan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Mengapa menunggu Yesus Kristus? Kesalahan apa yang telah Dia lakukan kepadamu? Sudah cukup. Orang malang itu datang sekali, dan kamu menyalibkannya. Sekarang apakah kamu ingin menyalibkannya lagi, atau apa? Mengapa dirimu menunggu Yesus Kristus? Dia sudah ada di sini, Dia selalu ada di sini, dalam diri orang-orang yang telah terbangun. Dan dunia tidak pernah melewatkan orang-orang yang telah terbangun. Ya, mereka memang sedikit jumlahnya, tetapi karena merekalah, bumi masih memiliki arti penting. Karena merekalah, bumi belum mati. Karena beberapa bunga itulah, bumi masih memiliki aroma dari akhirat, bahwa bumi memiliki garam. Jika tidak, orang banyak itu akan mati. Jika dirimu melihat orang banyak itu, bumi adalah kuburan besar. Hanya beberapa orang ini, seorang Zarathustra, seorang Yesus, seorang Lao Tzu, seorang Buddha, seorang Kabir, seorang Nanak. Orang-orang ini yang bisa dihitung dengan jari, menjaga api tetap menyala. Namun dirimu bisa menjadi api setiap saat, hatimu siap untuk berkobar. Namun alih-alih mencari ke dalam, dirimu terus mencari keluar, menunggu Yesus Kristus.
Alih-alih mencari ke dalam, dirimu terus mencari di kitab suci, hanya dalam kata-kata. Alih-alih mengubah keadaan di mana dirimu berada, dirimu terus berharap bahwa suatu keajaiban akan terjadi, dan semuanya akan baik-baik saja. Harapan-harapan ini tidak akan membantumu, mereka menipu, berbahaya, dan bunuh diri. Dalam sutra berikutnya, Buddha berkata, ketika seorang pria menginginkan seorang wanita, pikirannya terikat, sedekat anak sapi dengan induknya. Satu hal yang sangat penting harus dipahami sebelum kita memasuki sutra ini. Dalam bahasa Sanskerta, kita menggunakan kata kama, baik untuk keinginan itu sendiri, maupun untuk keinginan seksual. Kata yang sama digunakan untuk keduanya, dan ada alasan kata yang sama digunakan untuk keduanya. Menginginkan seorang wanita atau pria, atau menginginkan apapun, keduanya diungkapkan dengan kata yang sama, yaitu kama. Alasannya sangat psikologis, mendalam. Bahasa Sanskerta adalah salah satu bahasa paling mendalam di bumi, yang dikembangkan dengan sangat sengaja. Itulah arti sebenarnya dari kata Sanskerta. Bahasa Sanskerta berarti disempurnakan secara sadar, dikembangkan secara sadar. Di India, dua bahasa telah ada di masa lalu. Yang satu disebut Prakrit. Prakrit berarti alami, tidak berevolusi, mentah, kasar, yang digunakan oleh orang-orang. Dan yang lainnya disebut bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta berarti disempurnakan, berbudaya, berkembang, disengaja. Itu hanya digunakan oleh kaum intelektual, oleh para Brahmana. Oleh karena itu, bahasa Sanskerta memiliki banyak petunjuk penting. Itu berakar pada wawasan yang luar biasa. Misalnya, kata yang sama ini digunakan untuk hasrat itu sendiri, dan hasrat seksual memiliki pesan yang sangat penting di dalamnya. Semua hasrat, pada dasarnya adalah hasrat seksual, itulah pesan di dalamnya. Hasrat itu sendiri memiliki cita rasa seksualitas di dalamnya, dan dirimu bisa mengamatinya. Pemahaman ini didasarkan, berakar pada pengamatan yang hebat. Seorang pria yang tergila-gila pada wang, perhatikan perilakunya, keberadaannya, tatap matanya. Maka dirimu akan terkejut bahwa ia mencintai uang dengan cara yang sama seperti orang lain mencintai seorang wanita atau pria. Sekarang psikolog telah melakukan beberapa percobaan. Mereka telah membuat setumpuk kartu, 100 kartu remi biasa. Di dalam tumpukan itu, hanya ada 2 atau 3 kartu wanita telanjang. Mereka memberimu seluruh tumpukan, dikocok sedemikian rupa, sehingga psikolog itu sendiri tidak menyadari di mana kartu-kartu yang berisi gambar wanita telanjang berada. Tetapi ia terus memperhatikan mata orang yang sedang melihat kartu-kartu itu, yang terus melihat kartu-kartu itu. Ketika ia melihat seorang wanita telanjang, matanya tiba-tiba berubah. Pupil matanya membesar, itu otomatis. Ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi pupil matanya langsung membesar. Mereka ingin melihat wanita telanjang itu sebanyak mungkin. Mereka membuka semua pintu. Hal yang sama terjadi
pada orang-orang yang gila uang, orang-orang yang rakus akan uang. Melihat uang 100.000, pupil mereka langsung membesar. Mereka mungkin tidak tertarik pada seorang wanita, dan wanita menyadarinya. Oleh karena itu begitu banyak perhiasan, pakaian yang indah, dan segala macam pengaturan untuk orang-orang bodoh ini. Mereka mungkin tidak melihat wajah wanita itu, tetapi mereka akan langsung tertarik pada kalungnya. Mereka mungkin langsung tertarik pada anting-antingnya, cincinnya, gelangnya. Jika ada berlian besar, mereka menjadi tertarik pada berlian itu. Dan melalui berlian itu, mereka menjadi tertarik pada wanita itu. Seksualitas mereka telah menjadi menyimpang, telah menjadi terfokus pada uang. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka yang mengejar kekuasaan politik, mereka yang ingin menjadi presiden, menteri, dan gubernur. Hanya melihat kursi menteri saja sudah cukup, dan seluruh keberadaan mereka dalam keadaan ekstase, dalam keadaan kegembiraan orgasme. Hanya melihat saja sudah cukup. Itulah tujuan mereka. Buddha benar menggunakan kata yang sama untuk keduanya. Oleh karena itu, terjadi kesalahpahaman dalam penerjemahan. Penerjemah mengira bahwa ia berbicara tentang wanita, jadi ia menerjemahkan kama sebagai, ketika seorang pria menginginkan seorang wanita, pikirannya terikat erat seperti anak sapi dengan induknya. Faktanya, Buddha tidak menyebutkan wanita. Apa yang ingin dia katakan adalah, ketika seseorang menginginkan, pikirannya terikat erat seperti anak sapi dengan induknya. Keinginan apapun adalah ikatan. Keinginan seperti itu adalah ikatan. Karena ketika dirimu menginginkan, dirimu menjadi tergantung pada yang lain, pada objek yang dia inginkan. Apakah itu seorang wanita, uang, seorang pria, kekuasaan, prestise, itu tidak masalah. Itu adalah keinginan, dan keinginan mendatangkan ikatan. Mengapa? Sederhana saja. Ketika dirimu menginginkan sesuatu, sukacitamu bergantung pada sesuatu itu. Jika sesuatu itu diambil, dirimu sengsara. Jika sesuatu itu diberikan kepadamu, dirimu senang, tetapi hanya untuk sesaat. Itu juga harus dipahami. Setiap kali keinginanmu terpenuhi, dirimu hanya merasakan kegembiraan sesaat. Itu cepat berlalu, karena begitu dirimu mendapatkannya, pikiran mulai menginginkan lebih, untuk sesuatu yang lain. Pikiran ada dalam keinginan. Karenanya, pikiran tidak akan pernah meninggalkanmu, tanpa keinginan. Jika dirimu tanpa keinginan, pikiran akan langsung mati. Itulah seluruh rahasia meditasi. Ciptakan ketiadaan keinginan, dan pikiran akan hilang selamanya, tidak akan pernah kembali. Jika keinginan ada, pikiran akan datang. Keinginan adalah akar, dari mana pikiran muncul. Keinginan adalah makanannya, nutrisinya, hidupnya, napasnya. Jadi pikiran tidak akan pernah meninggalkanmu tanpa keinginan. Jika dirimu mendambakan Tuhan, bahkan Tuhan, dan dirimu bertemu Tuhan, dirimu hanya akan gembira sesaat.
Lalu tiba-tiba pikiran akan berkata, sekarang apa? Sekarang tujuan ini tercapai, proyeksikan tujuan masa depan. Dirimu sudah selesai dengan Tuhan, sekarang tidak ada lagi yang tersisa di dalamnya. Keinginan yang terpenuhi hanya memberimu kelegaan sesaat, dan kelegaan itu juga harus dipahami. Pada saat keinginan terpenuhi, ada kelegaan. Ada kelegaan, karena pada saat singkat itu, dirimu tidak memiliki keinginan. Ketidakinginan adalah sukacita. Ketika satu keinginan terpenuhi, dan sebelum pikiran memproyeksikan keinginan lain, di antara keduanya, ada jeda kecil, ketika tidak ada keinginan. Saat yang singkat itu adalah meditasi. Begitulah cara meditasi ditemukan. Meditasi tidak pernah dispekulasikan, tidak diberikan oleh para filsuf, tidak diberikan oleh para pemikir besar. Ini adalah pengamatan sederhana, pengamatan ilmiah, bahwa setiap kali keinginan tidak ada, dirimu menginginkan rumah yang indah, dan dirimu mendapatkannya. Ketika dirimu membuka pintu rumah baru, sesaat dirimu dipindahkan ke dunia lain, untuk sesaat tidak ada keinginan. Keinginan yang sangat lama disayangi, telah terpenuhi. Pikiran akan membutuhkan sedikit waktu. Pikiran butuh waktu, ingatlah. Pikiran tidak bisa berfungsi tanpa waktu, karenanya pikiran menciptakan waktu. Tanpa waktu tidak ada ruang bagi pikiran untuk berfungsi. Pikiran akan membutuhkan sedikit waktu. Faktanya, pikiran terkejut. Pikiran tidak berharap bahwa keinginan itu akan terpenuhi. Tujuannya begitu jauh, rumah itu begitu besar, dan hampir mustahil, tetapi sekarang setelah terpenuhi, pikiran terkejut. Pikiran mengumpulkan dirinya sendiri lagi, saat dirimu membuka pintu rumah baru, dan dirimu memasuki rumah baru, dan kegembiraan yang mendalam, muncul di dalam dirimu. Dirimu berkata, aha. Waktu yang berlalu saat dirimu berkata aha, sudah cukup, dan pikiran telah memproyeksikan keinginan lain. Pikiran berkata, rumahnya indah, tetapi di mana kolam renangnya? Rumahnya indah, tetapi tamannya tidak dirawat. Dirimu harus membuat taman baru, kolam renang yang indah, dan seluruh proses itu kembali terjadi, dirimu kembali berada dalam kendali pikiran. Tetapi pada saat tidak ada keinginan, ada sukacita. Sukacita selalu ada ketika tidak ada keinginan. Setiap kali ada keinginan, sukacita menghilang. Keinginan membuatmu menjadi tawanan. Karena itu Buddha berkata, ketika seseorang menginginkan, pikirannya terikat. Dan tidak banyak perbedaan antara satu keinginan dan keinginan lainnya. Jadi pikiran tidak peduli tentang apa yang dirimu inginkan. Kepedulian pikiran hanya satu, bahwa dirimu harus menginginkan keinginan apapun. Dirimu bisa mulai mengumpulkan perangko, itu akan berhasil, tetapi keinginan. Sekarang, perangko tidak berguna, tetapi ada banyak orang yang terus mengumpulkannya. Ada orang yang mengumpulkan kotak rokok. Dia memiliki koleksi seperti itu, dia siap untuk membeli dengan harga berapapun.
Jika bungkus rokok baru bisa diberikan kepadanya, dia siap. Ia mengoleksi label body, dan terus menunjukkannya kepada orang-orang dengan penuh kegembiraan, seolah-olah ia telah menaklukkan dunia. Aku mengenal seseorang yang terus menulis di buku, Rama. Ia telah melakukannya selama hampir 60 tahun, sekarang ia berusia 80 tahun. Seluruh rumahnya penuh dengan buku, yang hanya ditulis dengan satu kata, Rama, dan ia terus menunjukkannya kepada orang-orang, dan membanggakannya. Lihat, berapa juta kali aku telah menulis Rama. Ketika aku menjadi tamu di rumahnya, ia juga menunjukkannya kepadaku. Aku berkata, "Kamu pasti bodoh. Kamu telah menyia-nyiakan semua buku ini. Kamu seharusnya memberikan buku-buku ini kepada anak-anak yang malang. Mereka akan menggunakannya dengan cara yang jauh lebih baik. Kamu hanya membuang-buang tinta, kertas, waktumu, hidupmu. Dan terlebih lagi, setiap kali kamu bertemu Rama, ia akan memukul kepalamu, karena kamu pasti terus-menerus mengganggunya, Rama. Hari demi hari kamu terus mengganggunya. Hindari dia, jika kamu melihat Rama dimanapun, larilah." Aku bertanya kepadanya, "Tahukah kamu mengapa dia selalu membawa busur bersamanya?" "Itu untuk pemuja sepertimu. Dia selalu siap dengan busur dan anak panahnya, jadi kamu tidak bisa melarikan diri." Dia terkejut dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda?" Aku telah melakukan tindakan keagamaan. Semua orang memujinya, orang-orang suci yang hebat telah datang dan memujinya. Aku berkata, orang-orang itu pasti bodoh seperti imu. Pikiran bisa menginginkan apa saja. Sekarang, dia tidak mengumpulkan uang, tetapi semakin banyak nama Rama. Itu adalah permainan yang sama. Setiap keinginan itu sama. Objeknya berbeda, tetapi bukan kualitas keinginannya. Dirimu menginginkan uang, orang lain menginginkan keilaian. Dirimu menginginkan kekuasaan, orang lain menginginkan surga. Semuanya sama. Jadi, ingatlah, tidak ada keinginan yang religius. Tanpa keinginan adalah religius. Keinginan bersifat duniawi, keinginan adalah dunia. Tanpa keinginan adalah transendensi. Tetapi ketika seseorang berada di bawah pengaruh keinginan, dampaknya bersifat hipnotis. Setiap hasrat menghipnotismu. Itu membuat dirimu buta. Itulah sebabnya kita menggunakan frasa, misalnya jatuh cinta. Itu penting. Cinta yang dirimu ketahui, tentu saja merupakan kejatuhan dari kesadaran, kejatuhan dari pemahaman. Dirimu mulai merangkak di bumi. Dirimu tidak lagi sadar, dirimu kehilangan kecerdasan, dirimu menjadi bodoh. Semakin dirimu dipenuhi hasrat dan nafsu, semakin bodoh dirimu. Pepatah Murphy berkata, "Aku percaya dengan cinta pada pandangan pertama, karena itu menghemat waktu." Ketika dirimu akan jatuh, lalu mengapa harus menunggu?
jatuh pada pandangan pertama. Setidaknya waktu dihemat, jika tidak ada yang lain. Ketika seseorang jatuh cinta pada seseorang, dan yang aku maksud dengan cinta bukanlah cinta para dari Buddha. Cinta mereka sama sekali berbeda. Mereka berbicara tentang doa, mereka berbicara tentang kasih sayang, mereka berbicara tentang ekspresi tanpa hasrat dari keberadaan mereka. Mereka berbagi kebahagiaan mereka. Aku berbicara tentang cintamu. Itu adalah nafsu, itu adalah fenomena energi terendah yang mungkin. Dirimu berada dalam kondisi yang hampir terhipnotis. Seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita, atau seorang wanita yang jatuh cinta pada seorang pria, tidak lagi mampu melihat dengan jelas. Pikiran menjadi keruh, hasrat menciptakan begitu banyak asap, menimbulkan begitu banyak debu, sehingga dirimu tidak bisa melihat dengan jelas. Dan apapun yang dirimu lihat adalah proyeksimu sendiri. Jadi ingatlah, Buddha tidak mengatakan untuk mengekang keinginanmu. Ia telah disalahpahami oleh orang-orang, oleh para pengikutnya sendiri, maupun oleh musuh-musuhnya. Itulah nasib para Buddha, disalahpahami oleh teman dan musuh. Ketika ia mengatakan bahwa keinginan membuatmu buta, ia tidak mengatakan untuk menekan keinginan, karena keinginan yang ditekan jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan, pahami keinginan, renungkan seluruh fenomena itu, dan melampauinya melalui pemahaman, bukan melalui penindasan. Melalui meditasi, lampaui keinginan. Melihat bahwa keinginan adalah kesengsaraan, melihat bahwa keinginan adalah ikatan, melihat bahwa keinginan menyeretmu ke bawah ke neraka, seseorang dibebaskan begitu saja tanpa represi apapun dan terbebas dari keinginan adalah menjadi seorang Buddha, adalah menjadi seorang Kristus. Misteri terbesar adalah bahwa mereka yang memiliki keinginan hidup seperti pengemis. Mereka hidup dalam ikatan, terikat untuk hidup seperti pengemis. Dan mereka yang telah melampaui keinginan, hidup seperti kaisar. Tampaknya keberadaan mengikuti hukum yang sangat paradoks. Murphy berkata, untuk mendapatkan pinjaman, dirimu harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dirimu tidak membutuhkannya. Jika dirimu menginginkan pinjaman dari bank, buktikan bahwa dirimu tidak membutuhkannya. Jika bank mencurigai dirimu membutuhkannya, dirimu tidak akan mendapatkannya. Itulah yang terjadi dengan Dhamma, dengan hukum keberadaan yang abadi. Ketika dirimu tidak membutuhkan apapun, seluruh keberadaan adalah milikmu, seluruh kerajaan Tuhan adalah milikmu. Dan ketika dirimu membutuhkan sesuatu, tidak ada yang menjadi milikmu, hanya kebutuhan, luka, keinginan, dan ikatan. Dan hasrat-hasrat berlompatan ke arahmu, dari segala arah, ada hasrat dan hasrat. Ini bukan masalah satu hasrat. Menginginkan adalah sama, tetapi ada jutaan hasrat. Jadi dirimu hidup secara bersamaan, dalam jutaan penjara, dan mereka terus menghancurkanmu, mereka terus memaksakan hal-hal kepadamu, yang tidak akan dirimu terima, jika ada momen pencerahan, momen kejelasan. Dirimu tidak akan menerima penghinaan, seperti yang dirimu terima, karena hasrat. Dirimu tidak akan menerima keadaan merangkak ini.
Dirimu ditakdirkan untuk terbang di langit. Dirimu memiliki sayap yang bisa membawamu ke puncak. Tetapi hasrat itu berat seperti batu, mereka menghancurkanmu. Dan berapa banyak keinginan yang dirimu miliki? Suatu hari, tulis saja dan hitunglah, dan dirimu akan terkejut, keinginan itu terus bermunculan satu demi satu. Dan setiap keinginan yang terpenuhi, akan menghasilkan 10 keinginan lagi. Keinginan tidak bergantung pada alat kontrasepsi. Setiap keinginan akan melahirkan keinginan sebanyak mungkin. Keinginan tidak pernah mandul, tidak pernah tanpa anak. Coba lihat berapa banyak keinginan yang memenjarakanmu, dan bagaimana dirimu dieksploitasi, disiksa. Dan jika dirimu tampak sengsara, sedih, tertekan, jika dirimu tampak lemah, jika dirimu tampak seolah-olah hidup tidak berarti, itu bukan kebetulan, melainkan adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Dirimu belum mengerti bagaimana dirimu terus menciptakan penderitaanmu sendiri, bagaimana dirimu terus menciptakan, memberi makan musuh-musuhmu sendiri. Ya, Buddha benar, ketika seseorang menginginkan sesuatu, pikirannya terikat erat, seperti anak sapi dengan induknya. Semua keinginan itu cerewet, mereka terus mengomel padamu, mereka terus memaksamu, mereka terus mendorongmu. Dirimu tidak bisa memiliki waktu istirahat, dirimu tidak bisa bersantai, semua keinginan itu ada di sana. Istirahat, relaksasi, hanya diketahui oleh mereka yang telah memahami seni untuk tidak berhasrat. Itulah yang ditunjukkan Buddha. Sutra berikutnya, seperti kamu akan memetik bunga bakung musim gugur, petiklah anak panah keinginan. Itu adalah anak panah, itu menyakitimu, itu melukaimu, itu adalah rasa sakit yang luar biasa, itu hanyalah kesengsaraan. Tetapi mengapa orang terus menginginkan? Mengapa mereka tidak mendengarkan para Buddha? Karena alasan sederhana, bahwa keinginan sangat licik. Mereka terus menjanjikanmu. Keinginan adalah politisi. Mereka menjanjikanmu hal-hal yang indah. Tentu saja, hal-hal itu akan terjadi besok, bukan hari ini. Dan tampaknya logis, bahwa waktu akan dibutuhkan, rencana 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun, semuanya akan sempurna, seperti yang dirimu inginkan. Tunggulah. Berharaplah. Biarkan hari esok datang. Dan hari esok tidak akan pernah datang. Sekali lagi besok, keinginan yang sama akan ada di sana, menjanjikanmu. Ini telah terjadi pada begitu banyak kehidupan. Dirimu mungkin tidak ingat kehidupan lampaumu. Tetapi dirimu bisa mengingat masa lalumu, setidaknya dalam kehidupan ini. Itu selalu terjadi. Keinginan terus memberitahuimu, besok, tunggu, bersabarlah. Dan semua janji hanyalah mainan, untuk membuatmu sibuk, barang tidak pernah terkirim. Pada hari dirimu menyadari permainan licik, yang dimainkan oleh pikiranmu sendiri, dirimu membuang semua mainan itu. Dirimu berhenti mendengarkan janji-janji yang terus-menerus. Dirimu mulai menertawakan kebodohanmu sendiri,
kekonyolanmu sendiri, betapa dirimu telah menjadi orang bodoh begitu lama. Dan keinginan mulai menghilang, ia tidak bisa menipumu lagi. Itu adalah anak panah, menyakitkan, tetapi dirimu siap menanggung rasa sakit, dengan harapan bahwa besok, dirimu akan dibayar, diberi hadiah. Dan tentu saja, seseorang harus membayar semuanya. Keinginan itu sangat logis, ia mencoba meyakinkanmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.